Assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan penjelasan untuk mengerjakan tes TKP versi fans drama Korea. So langsung aja ya. Yang soal pertama adalah dalam suatu pertemuan kelompok saya datang terlambat. Ketika itu pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal saya ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Nah, jawabannya adalah yang A. A memiliki 5 poin. Kenapa? Karena di poin yang A, kita itu di sini adalah duduk mendengarkan pembicaraan. Kenapa kita duduk dulu untuk mendengarkan pembicaraan? Fungsinya adalah kita harus analisis situasi. Kita baru masuk ke lingkungan yang baru, kita harus melihat situasi di lingkungan tersebut. Dan kita juga menghargai orang yang sedang berbicara di kelompok tersebut. Kemudian setelah itu barulah kita kemudian berbicara untuk mengemukakan pendapat kita. Jadi yang paling tinggi poinnya adalah yang A. Untuk yang B itu poinnya adalah 3. Karena ya tadi kalau misalnya bagusnya adalah kita duduk dulu mendengarkan baru kemudian berbicara. Kalau yang B kan kita langsung menanyakan apakah boleh segera berbicara. Lalu yang C berbicara segera berbicara mengemukakan pendapat itu nilainya adalah 1. Karena tadi kita datang-datang langsung nyelonong minta ngomong gitu, ibaratnya kan jadi nggak sopan ya. Lalu yang keempat menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Nah yang keempat nilainya adalah 4 karena ya, sebenarnya yang A dan yang D itu nggak beda jauh ya. Kita menunggu kesempatan dimana kita diberikan kesempatan untuk mulai berbicara. Jadi kita bisa menghargai orang lain yang ada di kelompok tersebut. Lalu yang E meminta waktu untuk berbicara, ini poinnya adalah 2. Pertanyaan selanjutnya, dalam suatu rapat pendapat saya tidak diterima peserta lain. Saya A. Menerima pendapat orang lain dengan berat hati. B. Berusaha menghargai pendapat orang lain. C. Berlapang dada menerima perbedaan itu. D. Merasa jengkel terhadap kejadian itu. E. Berusaha keras pendapat tersebut diterima. Oke, yang paling benar adalah kita yang C ya, itu nilainya 5 poin. Kenapa? Karena kita harus bisa menerima perbedaan serta kita juga harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi yang C itu nilainya 5 dan yang B nilainya 4. Kemudian yang C menerima pendapat orang lain dengan berat hati, ya itu nilainya 3 karena harusnya sih dengan legowo. Dan yang D itu adalah nilainya 1, kemudian yang E nilainya 2. Pertanyaan selanjutnya, harga-harga barang hari ini berubah sangat cepat dan kecenderungannya terus meningkat, sementara uang gaji saya terbatas. Menghadapi keadaan ini, saya A. Membuat rancangan penggunaan uang secara lebih hati-hati. B. Membuat rancangan penggunaan dan minta kenaikan uang gaji. C. Marah terhadap situasi yang tidak menentu. D. Mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak pokok. Dan E. Meminta tambahan uang dari orang tua. Paling tinggi itu adalah yang A, itu nilainya 5 poin. Kenapa? Karena kalau kita bisa membaca situasi, kita harus siap untuk menghadapi situasi tersebut. Di sini kan disebutin ya kalau harga-harga barangnya tuh naik dengan sangat cepat dan cenderung untuk terus tambah mahal. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah membuat rancangan penggunaan uang kita secara lebih hati-hati. Jadi kita punya prepare uang kita itu untuk apa aja. Terus untuk nilai yang keempat adalah yang D. Sebenarnya ini masih 1 langkah sih. Jadi dalam perencanaan itu pasti kita akan mengeluarkan mana pengeluaran yang pokok dan pengeluaran yang tidak pokok. Lalu untuk jawaban yang
B itu membuat rancangan penggunaan dan meminta kenaikan gaji, itu poinnya adalah 3. Karena yang lebih bagus sih naik gaji, meskipun kenyataannya pasti ya kita pengen naik gaji ya kan. Nah, lalu yang C itu marah terhadap situasi, itu jelas poinnya 1. Yang E meminta tambahan uang dari orang tua, itu poinnya adalah 2. Pertanyaan selanjutnya, saya berhasil mengatasi suatu tantangan terutama karena A. Nasib baik ada di tangan saya. B. Berani mencoba hal-hal yang tidak beresiko. C. Saya berani mencoba dengan segala resikonya. D. Saya mendapat bantuan dari lingkungan. E. Saya tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Jawabannya adalah yang C. Saya berani mencoba segala resikonya. Jadi di sini kita dituntut untuk percaya diri dan tidak pantang menyerah. Untuk jawaban yang E itu nilainya adalah 4. Jadi saya tidak mudah berputus asa dalam menghadapi kegagalan. Jadi sebenarnya ini juga sama, satu kesatuan sih. Lalu setelah itu yang A, nasib baik ada di tangan saya, ini sebenarnya dia kurang percaya diri juga sama kemampuannya dia, jadi kayak untung-untungan gitu. Padahal sebenarnya kita harus optimis ya. D itu nilainya adalah 2. Ini karena dia terlalu merendah ibaratnya gitu. Padahal mungkin kenyataannya kemampuan dia juga udah bagus. Ya bagus sih sebenarnya, makanya poinnya 2. Lalu yang ini poinnya 1. Kenapa? Karena di sini seolah-olah dia tidak berani untuk mengambil tantangan baru. Padahal yang diharapkan dari seorang CPNS itu dia berani, inovatif. Berarti kan harus berani untuk menerima hal-hal yang baru. Pertanyaan nomor 5, jika ada kesempatan untuk berkompetisi dalam bidang yang saya senangi, maka saya A. mengalahkan pesaing dengan cara meningkatkan diri. B. tidak ikut kompetisi. C. ikut kalau ada kemungkinan saya menang. D. berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. E. lebih baik tidak usah ikut, khawatir akan kalah. Yang ini jelas ya, ini kelihatan banget bahwa jawabannya adalah A dengan 5 poin. Karena dalam menghadapi kompetisi apapun ya kita harus berani bersaing dengan cara ya kita meningkatkan kualitas diri kita. Lalu poin yang nilainya 4 itu adalah poin D, karena di sini berusaha keras dalam mengalahkan pesaing dengan cara mencari kelemahan pesaing. Ya ini juga sebenarnya nggak disalahin ya dengan mencari kelemahan pesaing. Jadi kita harus tahu nih sebenarnya lawan kita tuh seperti apa. Jadi ini masuk ke dalam bisa menganalisis situasi. Yang tidak ikut kompetisi ini jelas poinnya 1, karena seorang CPNS diharapkan untuk berani untuk ikut kompetisi. Lalu yang C, ikut kalau ada kemungkinan saya menang, itu adalah poinnya 3. Jadi ibaratnya dia mah slow aja sih. Jadi makanya poinnya sedang aja 3. Lalu yang E itu adalah poinnya 2. Lebih baik tidak usah ikut karena khawatir akan kalah. Nah ini tuh pesimis banget gitu. Harusnya kan kalau CPNS itu diharapkan untuk selalu optimis. Pertanyaan selanjutnya, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan yang tinggi, saya A. berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan walau memakan waktu yang panjang. B. berusaha mencari cara penyelesaian yang tidak membutuhkan banyak waktu. C. meninggalkan tugas begitu saja. D. berhenti untuk mencari selingan kegiatan. E. berusaha mencari bantuan orang lain. Nah, nomor 6 jawabannya adalah yang B. Kenapa? Kenapa yang B? Itu poinnya 5. Karena seorang CPNS itu diharapkan dia bisa efektif dan efisien. Jadi efektif dan efisien itu kita efektif dalam mengerjakan tugas-tugas kita dan efisien. Efisien itu tidak terlalu membuang waktu yang lama. Lalu yang poin A itu poinnya adalah 4. Kenapa? Karena ya itu tadi, meskipun memakan waktu yang lama, yang panjang, tapi kita sudah berusaha sedikit demi sedikit untuk menyelesaikannya. Lalu yang C itu adalah poinnya jelas, ini mah 1 ya, ibaratnya dia mah baru mendapati tantangan sedikit aja udah males. Nah ini tidak diharapkan dari seorang CPNS. Lalu D, berhenti untuk mencari selingan kegiatan, itu adalah poinnya 2.
dan berusaha mencari bantuan orang lain, itu poinnya adalah 3. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat memecahkan suatu permasalahan, biasanya pikiran saya A. Tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. B. Mudah beralih ke hal lain karena gangguan kecil saja. C. Terpusat pada hal yang harus dipecahkan apapun gangguannya. D. Mudah beralih tanpa sebab apapun. E. Mudah beralih ke hal-hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu. Nah, di dalam pertanyaan ini kita tuh diharapkan untuk fokus. Berarti jawabannya adalah yang C, poinnya 5, karena pikiran kita tetap harus terpusat pada hal yang harus kita pecahkan apapun gangguannya. Lalu poin yang keempat itu adalah yang A. Jadi tetap terpusat pada persoalan jika gangguan relatif kecil. Jadi kalau gangguannya besar ya dia kadang terkecoh lah, tapi itu makanya poinnya masih tinggi 4. Kemudian yang 3 adalah poin yang E, yaitu mudah beralih ke hal yang lain oleh sebab yang sangat mengganggu gitu. Jadi kalau menurut dia itu hal yang sangat mengganggu, itu dia gampang banget untuk teralihkan. Nah, kalau yang B itu adalah poinnya 2 dan yang E poinnya 1. Karena kalau mudah beralih tanpa sebab apapun berarti dia tidak punya fokus ya dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini tuh yang tidak diharapkan gitu. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, kebiasaan saya mengisi hari libur diawali dengan A. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan pada hari itu. B. Terpaksa bangun meskipun sebenarnya ingin tidur sepuasnya. C. Bangun bersantai dahulu baru memikirkan hal-hal yang akan dilaksanakan hari itu. D. Memaksa diri untuk bangun, ingat hal-hal yang harus dilakukan hari itu. E. Bangun memikirkan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu itu ketika orang tua mengingatkannya. Untuk pertanyaan nomor 8, itu yang poin paling besar itu adalah yang C, poinnya 5. Kenapa? Karena kita bangun, kita melakukan aksi atau kegiatan, tapi kita juga nggak terlalu fokus sama kerjaan karena ini adalah hari libur. Ya, karena ini adalah hari libur, jadi kita berhak untuk bersantai baru memikirkan hal-hal yang akan kita laksanakan. Kemudian poin yang selanjutnya yang nilainya 4 itu adalah yang A. Bangun dan segera melakukan kegiatan yang ingin dilakukan hari itu. Kenapa kalau saya kasih yang ini poin 4? Karena yaitu balik lagi seorang PNS juga punya hak untuk libur dan cuti. Jadi nggak toh melulu harus selalu bekerja. Poin yang nomor 3 itu adalah yang D. Kemudian poin yang nomor 2 itu adalah yang E. Dan poin nomor 1 yang nilainya 1 itu adalah yang B. Karena kalau di sini itu istilahnya libur ya bukan berarti pun sebenarnya kata kalau kaum rebahan kan pengennya rebahan terus ya seharian. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Dalam suatu kepanitiaan yang kerjanya tidak efektif akibat mengalami krisis, maka saya akan A. Tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. B. Berusaha untuk tetap bertahan sambil melihat situasi. C. Berusaha untuk bertahan duduk di dalamnya sambil memperbaiki situasi. D. Menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. E. Memilih untuk mengundurkan diri. Kalau kita terdapat di dalam situasi yang mengalami krisis, jadi yang harus kita lakukan adalah yang C. Ini adalah poinnya 5. Kenapa? Karena kita tidak lari, kita tetap berusaha untuk bertahan, kita tidak lari dari tanggung jawab, tetap bertanggung jawab, dan kita juga mencoba untuk mencari jalan keluar, yaitu jadi sambil memperbaiki situasi. Jadi yang paling tinggi itu jawabannya yang C. Kemudian jawaban yang mendapatkan poin 4 itu adalah yang A. Kenapa? Karena dia tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun mungkin porsi dalam memperbaiki situasinya di situ tidak ada, tapi minimal dia tetap bertanggung jawab. Lalu yang poinnya nomor 3 itu adalah yang C. Kalau yang C itu, yang poin nomor 3 tuh istilahnya sedang-sedang aja lah.
dia tetap berusaha untuk tetap bertahan dan sambil melihat situasi. Alangkah bagusnya sambil melihat situasi dan dia juga berusaha untuk memecahkan krisis tersebut. Kemudian yang poinnya mendapatkan 2 itu adalah yang D, dia menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja kembali. Jadi dia tuh nungguin situasi lebih kondusif baru dia kerja. Padahal harusnya pada saat keadaan krisis itu seorang CPNS diharapkan untuk ikut ambil bagian menghadapi krisis tersebut, bukan hanya bekerja pada saat situasi sudah kondusif. Lalu yang E, memilih untuk mengundurkan diri, itu poinnya jelas 1 ya, karena di sini kelihatan kalau misalnya kalau misalnya dia itu tidak bertanggung jawab yang pasti ya, dan lari dari masalah gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 10, ketika saya harus menyusun makalah, saya ... A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama. B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Nah, kalau ini kelihatan bahwa yang paling tinggi itu adalah yang B. Jadi kita berusaha mencari informasi dari berbagai sumber, baik itu di perpustakaan, dari orang lain, dari internet, dari makalah, dari jurnal-jurnal, atau dari yang lainnya. Maka ini poinnya adalah 5. Kemudian untuk yang poinnya 4 itu yang ini, yang di perpustakaan. Yang kemudian yang untuk mencari informasi dari orang lain itu poinnya adalah 3. Kenapa? Karena kalau dari orang lain benar atau tidaknya itu masih misteri, ibaratnya gitu ya. Benar atau tidaknya itu masih belum bisa dipastikan. Jadi masih dalam tanda tanya gitu. Tapi minimal dia ada usaha untuk mencari informasi dari orang lain. Dan yang poinnya nomor 2 itu adalah yang A. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan bahan yang dimilikinya sendiri sebagai informasi utama. Padahal yang kita tahu kalau ilmu pengetahuan itu selalu berkembang dan selalu update. Jadi kita nggak boleh ketinggalan update ya. Dan yang C itu poinnya jelas itu mas 1 ya. Karena kalau hanya menggunakan apa yang kita miliki saja, saya yakin hasil makalahnya pun akan kurang gitu. Kecuali kalau kita Albert Einstein mungkin ya bisa, ya enggak? Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup 10 soal dulu ya. Untuk selanjutnya tungguin video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat dan terus berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum.